Bismillahirrahmanirrahim. Cerita seorang abid atau ahli ibadah dan tukang sepatu. Ada seorang abid atau ahli ibadah yang menyendiri di sebuah bukit untuk beribadah di sana. Suatu malam ia bermimpi mendengar suara yang berkata, "Kunjungilah tukang sepatu yang bernama Fulan dan mintalah doa kepadanya." Keesokan harinya, ia turun gunung untuk mendatangi tukang sepatu tersebut. "Apa amalmu?" tanya si abid atau si ahli ibadah ketika bertemu dengannya. "Di siang hari aku berpuasa dan bekerja. Sebagian penghasilanku kusedekahkan dan sebagian yang lain kugunakan untuk menghidupi keluargaku," jawabnya. Mendengar jawabannya, abid itu tidak jadi meminta doa darinya dan segera kembali ke tempat peribadatannya di atas bukit. Dalam hati ia berkata, "Tukang sepatu ini telah berbuat baik, tetapi apa yang telah ia lakukan tidak sebaik amalku. Kubaktikan diriku sepenuhnya kepada Allah dengan beribadah di bukit yang sepi ini." Malam itu ia kembali bermimpi mendengar suara yang sama mengatakan, "Temuilah tukang sepatu dan tanyakan mengapa wajahnya tampak pucat." Keesokan harinya, si abid kembali mendatangi tukang sepatu itu dan menanyakan apakah yang menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Tukang sepatu itu pun menjawab, "Setiap bertemu dengan seseorang, aku merasa dia akan selamat dari siksa Allah, sedangkan diriku akan binasa." Mendengar jawabnya, si abid atau tukang ibadah berkata dalam hati, "Inilah yang menyebabkan aku diperintahkan untuk memohon doa darinya." Hikmah di balik kisah. Dalam kisah di atas, kita dapat melihat bagaimana tukang sepatu itu dapat menungguli si abid atau ahli ibadah yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Ia merasa bahwa setiap orang yang ia temui, yang ia lihat, memiliki kedudukan yang lebih mulia darinya di sisi Allah. Padahal sepanjang siang ia berpuasa dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian ia dermahkan sebagian penghasilannya untuk mereka yang membutuhkan. Allah mewahyukan dalam Al-Quran, "Yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Surat Al-Mu'minun. Maksudnya mereka melakukan sebagai amal soleh tetapi tetap merasa takut jika Allah tidak akan menerimanya. Para malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa, itu pun selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka malaikat selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka itu para malaikat selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Semakin soleh seseorang, dia akan semakin berharap dan takut kepada Allah. Ia menyadari bahwa semua keputusan ada dalam ketentuan Allah. Ibadah yang ia lakukan bukanlah sebuah jaminan, sebab ia tidak pernah tahu ibadah tersebut diterima atau ditolak Allah. Setiap saat ia merasa khawatir akan akhir usianya. Mampukah ia tetap berada dalam keimanan dan meninggal sebagai seorang muslim, atau justru sebaliknya ia tidak pernah merasa aman dari tipu daya setan? Rasulullah SAW bersabda, "Fa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'u wa yasbiqu 'alaihi al-kitabu fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah
fayadkhulul jannah wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira'un yasbiqu 'alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulun nar. Sesungguhnya ada orang yang melakukan perbuatan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan mereka atau dia dan neraka hanya kurang sehasta. Tiba-tiba catatan ketentuan Allah mendahuluinya. Kemudian ia melakukan amalan penghuni surga dan akhirnya masuk surga. Dan sesungguhnya ada orang yang melakukan perbuatan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya kurang sehasta. Tiba-tiba catatan ketentuan Allah mendahuluinya. Kemudian ia melakukan perbuatan penghuni neraka dan akhirnya masuk neraka. Wal'iyadu billah.